Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Renungan harian Toraya hari ini Jumat 24 Juli 2020 dari Kejadian pasal 29 ayat pertama sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami kembali rindu mendengarkan suara-Mu dari dalam firman-Mu. Berkati kami ya Roh Kudus untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 29 ayat pertama sampai 14. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, sumur kehidupan, Bubun Katuan. Sumur dalam kehidupan orang Toraja pada zaman dahulu bukan sekedar sumber keperluan air, tetapi juga sebagai tempat menyembuhkan penyakit tertentu, misalnya sarampa atau cacar, dan oleh penganut agama suku sebagai salah satu tempat ritual penyembahan atau ma'pakande deata. Yakub dalam perjalanan pelariannya dari kakaknya Esau yang hendak membunuhnya karena persoalan berkat kesulungan, sampai di negeri Bani Timur, di sebuah sumur di padang. Sumur itu adalah pusat kehidupan bagi ternak. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan Yakub.
Allah yang telah menjumpainya di Betel melalui mimpi, telah berjanji akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Dalam Kejadian 28 ayat 15. Di sumur itu, Yakub dituntun Allah berjumpa dengan Rahel yang menggembalakan kambing domba ayahnya Laban. Di kemudian hari Rahel menjadi istri yang dicintai Yakub, yang melahirkan Yusuf dan Benyamin bagi Yakub. Bahkan bukan hanya Rahel yang dicintainya, tetapi sang kakak yakni Lea pun menjadi istri yang melahirkan Yehuda, yang adalah salah satu nenek moyang dalam silsilah kemanusiaan sejati Yesus Kristus. Dalam Injil Matius 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, sesungguhnya sumur kehidupan bukanlah sumur-sumur di dalam dunia ini, seperti tempat mengambil keperluan air, pekerjaan, atau jabatan. Ya, semua itu penting, tetapi hanya sementara dan terbatas. Sumur kehidupan dalam arti pusat kehidupan orang percaya adalah Yesus Kristus. Tubuhnya telah diberikannya menjadi makanan sorgawi dan darahnya sebagai air hidup kekal. Yesus Kristus adalah sumur kehidupan yang di dalamnya kita memperoleh air kehidupan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru anugerah-Mu, di mana kami boleh menikmati kehidupan dan menikmati hari yang baru. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami dikuatkan bahwa sumber air kehidupan yang kekal adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang terus akan memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur bersama jemaat-Mu di Jemaat Rama, saudara-saudara kami yang boleh bertemu dengan hari ulang tahun mereka, sembuh dari sakit, lulus ujian, merayakan ulang tahun pernikahan, dan menerima berkat-berkat lainnya. Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan mereka, dan kalau hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit dan yang dalam pemulihan. Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yohanes Sipi, Bapak John Budi, Mama Jimmy, Ibu Mita sampai Payung Pualilin, Ibu Tena, Ibu Selvi, dan yang lain yang kami tidak sebutkan namanya. Tuhan Engkau berkati proses pemulihan mereka, kuatkan iman mereka, dan pulihkanlah mereka. Keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Taruk Liling yang berduka, Tuhan Engkau menghiburkan semua keluarga, anak cucu dan keluarga besar menghadapi duka cita pada saat ini, sehingga mereka dikuatkan dan dimampukan dalam menjalani duka cita mereka. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Tuhan kiranya melawat mereka, menguatkan mereka menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka hari ini, dalam pekerjaan usaha mereka, dalam seluruh rencana-rencana mereka. Kasih dan berkat Tuhan memelihara mereka, damai sejahtera-Mu Engkau anugerahkan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkati anak-anak kami dalam seluruh perjuangan kehidupan mereka. Berkati pemerintah kami, aparat keamanan negara kami, khususnya di kota Makassar ini Tuhan. Karuniakanlah damai sejahtera-Mu, berkati dokter, perawat, dan semua medis, berkati para relawan dalam pelayanan kemanusiaan. Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Tuhan Engkau berkati saudara-saudara kami yang ada di Masamba dan sekitarnya.
pasca banjir bandang, Tuhan kiranya melawat mereka. Ya Tuhan, dalam seluruh usaha pemerintah untuk mengadakan vaksin, bahkan di dunia ini vaksin COVID, Tuhan Engkau berkati semua proses ini sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa ini salah satu jalan yang Tuhan anugerahkan dalam menangani COVID-19 pada saat ini. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kembali damai sejahtera-Mu dan ketenangan menjalani kehidupan. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, berkati dan peliharakan semua jemaat-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.